Halo sahabat Pametik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Liga 1 BRI sudah masuk minggu kedua. Jadi pertemuan pertamanya adalah antara PSM Makassar melawan Bali United. Nah, di minggu pertama PSM Makassar dan Bali United sama-sama meraih kemenangan. Bali United berhasil menang di kandang mereka dengan skor 1-0 melawan Persija Jakarta. Dan sedangkan PSM Makassar berhasil menang di kandangnya PSS Sleman dengan skor 1-2. Nah, kalau kita melihat permainannya PSM Makassar kemarin ketika mereka melawan PSS Sleman, memang serangannya sangat efektif sekali. Jadi serangan yang dilakukan oleh PSM Makassar memang hanya sedikit karena secara ball possession, secara statistik PSS Sleman yang menguasai pertandingan, bahkan statistiknya itu sampai di angka 60% kalau nggak salah. Oke, di angka 64% ternyata penguasaan bolanya PSS Sleman. PSM Makassar hanya di angka 36%. Kesempatan menciptakan golnya PSS Sleman itu di angka 12 kali. PSM Makassar hanya di 4 kali, dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 7 kali PSS Sleman. PSM Makassar hanya 3 kali. Tapi apa? PSM Makassar berhasil mencetak 2 gol. Jadi sangat efektif sekali serangannya PSM Makassar. Dan sedangkan dari banyaknya kesempatan itu, ternyata PSS Sleman hanya mampu menciptakan 1 buah gol. Jadi memang kalau melihat pertahanan mereka kemarin, PSM Makassar cukup sangat disiplin menjaga lini pertahanan mereka, dan ketika mereka mendapatkan kesempatan, mereka memanfaatkan itu dengan baik ya. Salah satunya dengan contoh gol keduanya, ketika pemain PSS yang melakukan kesalahan, langsung efektif dilakukan gol oleh PSM Makassar dengan umpan dari Everton ke arah William Pluim, dan Pluim mencetak gol. Luar biasa, memang sangat efektif sekali serangannya PSM Makassar, dan ini sangat berbahaya kalau menurut kami. Nah, kalau ke pertandingannya Persija Jakarta melawan Bali United, kalau kita melihat pertandingannya memang sebenarnya masih banyak sekali peluang-peluang didapatkan oleh Bali United. Bahkan ada suatu momen ketika sundulan dari tim Bali United, Paceko apa kalau nggak salah, gue lupa, itu masih ditepis sama Adri Tani, tinggal tangannya langsung ditepis. Nah, Persija Jakarta pun juga mendapatkan beberapa kali kesempatan, tapi entah kenapa gue ngelihat di pertandingan itu kemarin sepertinya chemistry antara pemain asing dan pemain lokalnya Persija Jakarta masih belum terbentuk sih kalau menurut gua, karena masih sering melakukan beberapa kesalahan sih kalau menurut gua, kesalahan yang bisa dibilang karena memang mereka masih jarang bermain, karena mereka baru bermain sekitar 1 pertandingan setahu gua ketika mereka beruji coba melawan Rans Nusantara FC. Jadi waktu pas Piala Presiden memang belum pada datang pemain asingnya, mereka baru latihan, dan sepertinya memang chemistry-nya belum kebentuk sama gua, dan mungkin nanti kita lihat di 2-3 pertandingan selanjutnya. Nah, kalau kita melihat statistiknya Bali United dengan Persija Jakarta di kemarin, memang Persija Jakarta lebih menguasai pertandingan ya. Secara ball possession di angka 63%, kesempatan juga sedikit sih lebih unggul dibandingkan Bali United sebanyak 9 kali, Bali United sebanyak 8 kali. Tapi tembakan ke arah gawangnya sama-sama di angka 4. Bahkan kalau menurut gua harusnya mungkin Bali United bisa menang lebih banyak dibandingkan dengan 1-0 kemarin. Cuman sepertinya masih belum tune in, finishingnya masih belum begitu bagus si Bali United kalau menurut gua. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Bali United melawan PSM Makassar. Pertandingan ini akan dilaksanakan di kandangnya PSM Makassar. Setahu gue sih mereka akan main di Parepare. Jadi itu sekitar 2-3 jam lah dari kota Makassar ke Parepare. Karena memang saat ini tidak ada stadion di kota Makassar yang bisa atau layak dipakai untuk pertandingan Liga 1 BRI. Nah, kalau kita melihat histori, sebenarnya secara histori Bali United di 5 pertandingan mereka terakhir ya, Bali United hanya mampu menang 1 kali dari PSM Makassar. Selebihnya PSM Makassar yang menang, dan mereka 1 kali menang. Jadi di 2 pertemuan terakhir itu di Liga 1 yang kemarin musim lalu, itu di pertemuan pertama PSM Makassar itu menang melawan Bali United, kalau nggak salah skornya, sebentar gue lihat. Kalau nggak salah sih skornya 2-1 ya. Tadi gue lihat. Ya betul, skornya 2-1. Di pertemuan keduanya di kandangnya Bali United skornya imbang dengan skor 2-2. Nah, jadi kalau ngelihat histori sebenarnya lebih diunggulkan PSM Makassar kalau menurut gua. Dan kali ini pun permainan akan dilakukan di kandangnya PSM Makassar. Jadi kalau menurut gua sepertinya PSM Makassar akan memenangkan pertandingan ini, karena secara histori memang PSM Makassar mempunyai histori di atas dari Bali United. Dan juga di permainan kemarin mereka mempunyai serangan yang sangat efektif sekali kalau menurut gua, dan sepertinya Pluimnya lagi gacor banget kemarin.
Mereka Pulling berhasil mencetak 2 gol, walaupun gol pertama adalah bola rebound, tapi Pulling mampu memanfaatkan itu, dan gol kedua adalah memanfaatkan kesalahan dari pemain PSS Sleman, tapi mereka langsung efektif mendapatkan itu dan mereka langsung membuat gol. Jadi jangan sampai sebenarnya lini pertahanannya Bali United melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh PSS Sleman, karena akibatnya akan fatal sekali kalau menurut gua. Nah, tapi gua nggak tahu, karena mental Bali United juga sebagai juara bertahan sebenarnya juga sudah teruji kalau menurut gua, tapi karena mungkin ini masih awal-awal musim dan mereka juga kemarin nggak lolos Piala AFC, Piala Presiden pun juga mereka nggak lolos babak selanjutnya. Jadi mereka masih mencoba mendapatkan chemistry di antara para pemainnya ya. Kalau gue bilang, kenapa di musim sebelumnya pun Bali United baru mulai terbentuk permainannya tuh di pada musim kedua dia baru mulai kelihatan. Jadi di awal-awal musim memang kurang begitu baik ya permainannya, dan sepertinya di musim kali ini pun akan seperti itu juga kalau gue ngelihat. Nah, tapi kita lihat nanti seperti apa hasil pertandingannya. Tapi kalau menurut gue memang kemungkinan besar sih pertandingan ini akan dimenangkan oleh PSM Makassar, karena secara historik pun seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.